Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pekerja pemasang bendera salah satu partai politik di Jembatan Tugu Balak, Tenggamus tewas tersengat listrik. Sebuah musola SMA negeri di Kota Bumi, Lampung Utara ludes terbakar. Pelajar dan guru panik berhamburan keluar. Seorang pimpinan toko di Lampung Utara ditangkap karena membuat laporan palsu ke polisi jadi korban perampokan. Rumah Ari Riyadi, pegawai klinik di Jalan Blora, Kelurahan Segalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dibobol pencuri Senin siang. Pencurian terjadi saat rumah korban sedang kosong ditinggalkan pemiliknya ke rumah kerabatnya. Karena di kunci motor itu ada kunci gerbang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang. Mereka masuk rumah korban dengan cara merusak kunci pintu depan. Dari rumah korban, pelaku menggasak uang jutaan rupiah, helm, gitar, dan motor yang diparkir di teras. Karena untuk anak kasih THR, di situ dikasih orang tua. Pelaku membawa kabur motor korban setelah menemukan kunci kontaknya yang disimpan korban di atas kulkas. Jadi polisi ada acak-acakan. Ya, ini dirusak sama mereka, dihancurkan. Begitu mereka masuk ke dalam ya sudah mereka dapat akses kan untuk buka gerbang, ngambil motor, dan kamar juga tidak ada yang dikunci. Oh, ngambil kunci di atas ini tadi, Bang? Ya, kalau kunci motor emang saya simpan saya selipkan di atas kulkas di balik kotak obat. Bersama kunci-kunci. Ya, enggak sih hanya satu kunci, tapi di dalam di satu rangkaian kunci motor itu ada kunci gerbang. Ada remote motor, kunci motornya, dan ada kunci gerbang. Selain udah dijemput, ada jempolnya. Ya, dikunci nggak nih? Enggak bang, kalau kamar nggak ada yang kami kunci sih. Pencurian diketahui korban Senin petang saat baru tiba di rumahnya dan langsung melapor polisi. Kerugian korban sekitar 20 juta rupiah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pembuat laporan palsu yang mengaku jadi korban perampokan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara ditangkap polisi Selasa siang. Tersangka Aprimal Putra, seorang supervisor salah satu toko serba ada atau Toserba di Kota Bumi. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap Aprimal nekat membuat laporan palsu karena telah menyelewengkan uang toko lebih dari 5 juta rupiah. Uang yang seharusnya disetorkan toko malah dipakai untuk berjudi slot dan membayar pinjaman online. Tersangka yang tidak mampu mengembalikan uang toko itu kemudian melapor polisi berpura-pura jadi korban perampokan oleh 2 pelaku yang membawa senjata api. Lapor langsung ke polisi bahwa saya dibegal, Pak. Kenapa kamu nekat ngelakuin itu? Hilaf, Pak, karena memang harus ganti uangnya. Uang yang dipakai sebesar 5.800.000 itu. Untuk apa uang itu? Itu untuk bayar pinjol. Situ main parle, Pak. Judi? Iya. Situ sama micet, Pak. Judi? Jadi dia ini melaporkan kasus bahwasanya dia telah terjadi pembegalan terhadap dirinya menggunakan senpi. Namun setelah kami cek TKP, kami cek CCTV, kami juga cek keterangan warga sekitar bahwasanya tidak ada motor sesuai deskripsi beliau maupun pelaku sesuai deskripsinya melintas jalur yang dilaporkan terjadi pembegalan. Laporan palsu tersangka terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan olah TKP. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 220 KUHP, ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan penjara. Hardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Kuala Keramat, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Senin malam diresahkan dengan kemunculan buaya muara. Buaya berukuran lebih dari 3 meter itu selama 3 malam berturut-turut menampakkan diri dengan berenang di permukaan sungai. Meski disoraki warga, buaya ini terlihat tidak takut dan kemunculan buaya ini direkam warga dengan kamera ponsel. Kemunculan buaya menyebabkan warga khawatir diserang, sebab pada Minggu malam buaya ini naik ke darat dan memangsa ayam. Sebenarnya udah lama sih, cuman kan kita kurang percaya gitu ya. Karena baru nongol-nongolnya kemarin ini. Ya ada yang ngelihat udah lama di situ, cuman dia udah nampakin ini 3 hari ini udah nampak, sering nampak. Terus lari ke darat katanya ya? Lari ke sana tuh cari ayam ke seberang sana. Lumayan deket itu daratan Pak, air sama daratan di belakang sana. Di sana nggak sejauh ini Om. Di sana agak dekat di sana. Sana agak dekat, air kayak bisa nyentuh dengan tanah. Meter lah kayaknya kalau di sana tuh. Iya. Pendeknya mah. Khawatir nggak, Dek? Khawatir sih, dari soalnya perkampungan. Takut masuk rumah ya? Warga gitu. Warga banyak anak-anak kecil. Sungai Kuala Keramat ini terhubung langsung dengan Laut Teluk Bandar Lampung. Warga menduga buaya itu berasal dari laut yang mencari makan ke arah sungai. Warga mendesak instansi terkait segera bisa menangkap atau mengusir buaya itu ke habitatnya supaya mereka tidak was-was lagi diserang buaya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Soalnya ada siaran, makan ayam. Para peternak kerbau, sapi, dan kambing terdampak kemarau. Mereka kesulitan mendapatkan rumput untuk pakan ternak sebab rumput yang ada pada kering dan tidak bisa dijadikan pakan ternak. Untuk menyiasati sulitnya mendapat rumput, sebagian peternak kambing di Desa Pulau Gadung, Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang, membuat pakan alternatif, yakni mengganti rumput dengan umbut atau pondoh kelapa sawit atau bagian pucuk kelapa sawit. Cara ini salah satunya diterapkan oleh Miss Midar. Umbut biasanya dimasak untuk jadi sayur layaknya rebung bambu. Meski dinilai kurang bagus untuk pertumbuhan ternak, warga terpaksa memberikannya supaya ternak mereka tidak mati kelaparan. Sebelum diberikan pada ternak, umbut terlebih dahulu dicacah supaya ternak mudah memakannya. Cari rumput kesulitan. Sehingganya dikasih makan pondo. Kenapa harus dikasih makan pondo, nggak dikasih makan rumput, Bu? Susah mencari rumput. Oh, nanti yang... Kemudian sudah berapa lama sih, Bu, kita kesulitan mencari rumput ini? Sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan ini, Bu, ya. Nyarinya sendiri seperti pondo ini kita kemana, Bu? Ke Talang Batu. Warga Tulang Bawang bahkan harus mencari umbut hingga ke Mesuci. Umbut yang didapat pun tidak gratis, melainkan dibeli dari pemilik kebun sawit. Para peternak terus berdoa semoga musim kemarau segera berakhir. Hal itu supaya peternak bisa kembali memberikan pakan rumput segar untuk ternak-ternaknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang mantan pekerja mebel bernama Muhammad Supriyadi, warga desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, keluar dari tempat kerjanya dan mendirikan usaha sendiri. Supriyadi kini memproduksi truk mainan dari kayu. Usaha yang ditekuninya sejak 2019 lalu itu kini sukses dan omsetnya mencapai lebih dari 5 juta rupiah per bulan. Supriyadi kini memiliki seorang pegawai yang membantunya membuat truk mainan. Menurutnya, membuat mainan yang disebut truk oleng itu tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat. Supaya mirip dengan truk aslinya, truk mainan buatan Supriyadi juga dilengkapi dengan lampu dan dicat menyerupai truk sebenarnya. Pertama, saya emang hobi. Hobi apa gitu? Hobi bikin kreatif begini. Oh, begitu. Dari kecil saya tuh hobinya. Kerajinan gini. Bikinin mobil dari kayu-kayu bambu, senangnya itu saya tuh.
Nah setelah itu saya di mebel kerjanya. Oh begitu. Di mebel saya bikin satu, dipajang lah di depan mebel. Ternyata ada yang beli. Laku. Banyak minat. Banyak yang minat. Itu tahun berapa kan? Tahun 2019. Truk mainan dari kayu buatan Supriyadi dijual mulai Rp150.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran variasinya. Selain dari Bandar Lampung, pemesanannya datang dari Palembang, Bengkulu, hingga sejumlah kota di Jawa. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.